Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1643 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami semua dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman, di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa, amin, haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 26, ayat 15 sampai ayat 33. Di bawah perikop Ishak di negeri orang Filistin. Demikian firman Tuhan. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemalah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu, Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu." Sesudah itu, Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya, bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan?" Kemudian Ishak
mengadakan perjamuan bagi mereka. Lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu, datanglah hamba-hamba Ishak, memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainyalah sumur itu Seba. Sebab itu nama kota itu adalah Berseba sampai sekarang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kemarin kita sudah belajar bahwa Ishak adalah orang yang sangat diberkati Tuhan di zamannya. Amin. Saya review kembali. Kenapa Ishak diberkati Tuhan? Karena Ishak taat pada firman Tuhan. Ishak hidup rukun dengan pasangannya, dengan istrinya. Dan yang berikut, Ishak suka menabur. Amin. Makanya tidak heran, Ishak sangat diberkati Tuhan. Sehingga Ishak semakin hari, semakin kaya, kian lama, kian kaya, dan menjadi orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saya berdoa, supaya saudara semua pendengar diberkati Tuhan seperti Ishak. Kian lama, kian kaya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan bahwa apapun yang Ishak kerjakan, Tuhan buat dia beruntung dan berhasil. Amin. Saudara perhatikan sumur-sumur yang sudah ditutup oleh orang Filistin. Sumur-sumur yang mungkin diperkirakan orang sudah nggak keluar air mereka sehingga mereka tutup, saudara. Tapi oleh Ishak dan hamba-hamba Abraham, hamba-hamba yang bekerja dengan setia sejak ayahnya masih hidup, mereka menggali kembali sumur-sumur yang sudah ditutup oleh Filistin. Dan saudara perhatikan, airnya keluar membual-bual. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memperhatikan di sini bahwa apapun yang dikerjakan, dilakukan oleh Ishak, Tuhan memberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Ishak diberkati Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita baca dan pelajari ini, ayat 15 sampai ayat 33, kita melihat ini dampak. Karena Ishak diberkati Tuhan, ini dampaknya. Dampaknya yang pertama apa? Banyak orang yang iri hati dengan Ishak. Saudara dengar baik. Kalau saudara menemukan ada orang-orang di sekeliling saudara iri dengan saudara, itu membuktikan bahwa saudara lebih diberkati daripada orang yang iri itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan marah, jangan sakit hati dengan orang-orang yang iri dengan saudara, karena saudara lebih diberkati daripada dia. Saudara jangan sakit hati, jangan marah, saudara jangan ambil parang terus kejar dia, jangan. Itu cukup membuktikan bahwa saudara lebih diberkati daripada orang itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin banyak orang yang tidak senang, iri dengan saudara. Itu membuktikan saudara semakin maju di depan, semakin diberkati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sakit hati, jangan marah, jangan tersinggung, jangan emosi. Kalau ada orang yang iri kepada saudara, itu tanda saudara diberkati lebih daripada orang itu. Haleluya. Yang kedua, saudara, dampak dari Ishak diberkati Tuhan, banyak yang membenci Ishak. Orang-orang Filistin benci, orang-orang yang digerar itu benci. Karena apa, saudara? Karena Ishak lebih diberkati. Apapun yang dia kerjakan, lakukan, berhasil. Haleluya. Ternaknya diberkati. Sumur itu kan tanda kehidupan pada zaman itu, saudara. Karena di lingkungan itu kan dikelilingi padang pasir. Jadi sumur itu adalah sumber kehidupan orang-orang yang tinggal di seputaran itu. Saudara lihat, sumur-sumur yang sudah ditutup, mungkin itu karena kering, sehingga orang-orang kecewa akhirnya mereka tutup. Tapi oleh Ishak, digali kembali, dan keluar mata air yang berlimpah-limpah, berbual-bual airnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya perhatikan.
Kalau saudara ada yang gak suka dengan kehidupan saudara, mereka membenci saudara, jangan berhenti, jangan menyerah. Teruslah bekerja. Amin. Perhatikan Ishak. Sumur yang dulu digali oleh bapaknya, oleh Abraham, saudara, dia gali kembali. Amin. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberkati dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin apa yang sudah kerjakan, lakukan itu sepertinya sudah tertutup. Jangan menyerah. Terus bekerja, terus berusaha, tetap semangat. Maka saudara akan melihat tangan Tuhan memberkati saudara. Amin. Saya percaya, selain berdoa, Tuhan berkati kita, kita juga harus bekerja keras. Makanya ora et labora, berdoa dan bekerja. Amin. Ketika itu dikombinasi, saudara, menjadi satu, itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ketika rohani dan jasmani berjalan, beriringan. Ora et labora. Wah, kuasa Tuhan bekerja. Tangan Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada yang menurunkan. Kalau Tuhan yang sudah menurunkan, tidak ada yang bisa mengangkatnya. Kalau Tuhan sudah memberkati umatnya, tidak ada yang dapat menghalanginya. Amin. Lihat Ishak. Sumur yang tertutup, dia gali kembali, saudara. Dan keluar mata air. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan terpengaruh dengan apa kata orang di luar sana. Tetaplah berdoa, tetaplah bekerja keras, maka saudara akan melihat mujizat Tuhan karyakan dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentang doa, Ishak betul-betul mengalami mujizat dalam doa, saudara. Ketika Ribka mandul, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka bergumul untuk memiliki anak selama 20 tahun, tapi Tuhan belum berikan. Ishak tahu bahwa Tuhan menjanjikan kepada bapaknya satu keturunan di mana Tuhan berjanji dari rahim Sarah akan lahir bangsa yang besar, keturunan raja-raja. Tuhan akan memberkati keturunan daripada Abraham dan Sarah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya itu akrab di telinga Ishak. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kenyataannya 20 tahun mereka bergumul, mereka belum punya anak setelah mereka menikah. Dan setelah Ishak mengambil keputusan untuk berdoa, kuasa Tuhan turut bekerja, menjawab apa yang Ishak gumuli, doakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Ishak selain dia berdoa, dia bekerja. Makanya dia menyuruh hamba-hambanya untuk menggali. Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat terjadi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sedang bergumul dengan sesuatu, berdoa. Amin. Bekerja. Maka saudara akan melihat, saudara diberkati Tuhan. Seperti Tuhan memberkati Ishak. Haleluya. Yang ketiga, saudara, lihat dampak dari Ishak diberkati Tuhan. Banyak orang cari-cari masalah dengan Ishak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang mencari-cari masalah dengan saudara, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sakit hati, jangan protes, jangan marah, jangan mengeluh kepada Tuhan. Bersyukur. Kalau ada orang yang cari-cari masalah itu, karena mereka semua melihat saudara diberkati. Amin. Makanya mereka mau menjatuhkan saudara dengan cari-cari masalah dengan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah maju di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah kuno mengatakan, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kalau orang Manado, hati-hati, anjing menggonggong, sudah bulan-bulan Desember, sudah mau dekat Natal, saudara. Hati-hati anjing. Jadi RW, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada orang yang gak suka dengan saudara, jangan fokus kepada mereka, tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, biar Tuhan yang berperang ganti saudara, melawan, menghancurkan mereka. Saudara tetap fokus kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang cari-cari masalah kepada saudara karena saudara sudah dekat dengan Tuhan, anggaplah itu
anjing yang menggonggong. Saudara tetaplah berjalan terus mencari Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ada 3 dampak dari Ishak diberkati Tuhan. Yang pertama apa? Ada orang yang iri hati. Yang kedua ada orang yang benci karena Ishak diberkati. Dan yang ketiga, banyak orang cari-cari masalah. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat Ishak. Cara dia mengatur masalah di dalam dirinya. Yang pertama, Ishak tetap tenang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Hadapi semua masalah. Tetap tenang. Amin. Jangan gerasa gerusu, jangan panik. Tetap tenang. Karena apa? Karena Ishak tahu Tuhan menyertai dia. Amin. Kalau saudara tidak percaya pada penyertaan Tuhan, pasti saudara panik. Saudara lihat, Ishak tahu Tuhan menyertai dia, makanya dia tetap tenang. Walaupun dia dikelilingi musuhnya, tapi dia tetap tenang. Dan yang kedua, saudara, dari Ishak, ketika dia menghadapi masalah itu, dia tetap menghadapi semuanya dengan kasih. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan samakan kita dengan orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga ketika kita tidak disukai, ada orang yang iri hati, ada orang yang benci kita, terus kita lawan mereka. Kita ini anak-anak Tuhan, kita ini orang-orang terang, bukan hidup dalam kegelapan yang gelap mata. Ketika ada orang yang lebih berhasil, lebih diberkati dengan kita, kita cemburu, kita iri hati, kita marah. Jangan. Kita harus menghadapinya dengan kasih. Amin. Dan yang ketiga, saudara, cara menyelesaikan masalah, menghadapi masalah Ishak ini luar biasa. Ishak menyelesaikan segala masalah dengan damai sejahtera. Abimelek datang dengan sahabatnya, dengan kepala pasukannya. Saudara, bagi orang pada saat itu, ini menebar teror. Tapi lihat, Ishak menjamu mereka makan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini, Ishak menghadapi masalah dengan orang-orang yang tidak suka dengan dia. Dia menyelesaikannya dengan damai. Amin. Saudara, sehingga Abimelek dan sahabatnya dan kepala pasukannya mengikat janji supaya mereka tetap hidup dalam damai sejahtera. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Ishak tidak takut dengan orang banyak yang tidak senang dengan dia. Ishak tahu bahwa Tuhan Abraham ayahnya menyertai Ishak. Demikian juga dengan kita. Saudara jangan takut dalam menghadapi apapun masalah yang saudara alami saat ini. Sebab Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang Maha Kuasa itu menyertai saudara dan saya. Amin. Menyertai kita. Sehingga saudara akan melihat, kalau saudara percaya penyertaan Tuhan, saudara akan melihat penyertaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara akan melihat penyertaan Tuhan yang pertama. Tuhan akan membela perkara saudara. Amin. Kalau saudara percaya Tuhan menyertai saudara, saudara tidak akan takut, saudara tidak akan panik, sebab saudara percaya Tuhan akan membela perkara saudara. Amin. Yang kedua, Tuhan akan memelihara saudara. Jangan khawatir akan makan minum, Tuhan akan memelihara saudara. Dan yang ketiga, Tuhan akan melindungi saudara. Saudara tetap tenang, tidur nyenyak, ngorok saudara. Sebab Tuhan yang menjamin kehidupan saudara, melindungi saudara yang percaya kepadanya. Haleluya. Dan yang keempat, Tuhan akan menolong saudara tepat pada waktunya. Amin. Dan yang terakhir, yang kelima, Tuhan yang akan berperang ganti saudara sampai akhirnya saudara keluar menjadi pemenang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dampak kita diberkati Tuhan. Ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, tapi kita harus tetap tenang. Kita harus tetap menyelesaikannya dengan kasih dan damai sejahtera. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, bukti penyertaan Tuhan kepada kita. Tuhan akan membela perkara saudara. Tuhan akan melindungi saudara. Tuhan akan memelihara saudara. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan dia akan berperang ganti saudara dan saya. Sehingga kita keluar menjadi pemenang. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Seperti Tuhan memberkati Ishak, demikian juga Tuhan memberkati semua pendengar. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Allah dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.